Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih. Selamat malam. Puji syukur kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan sektor 8 melalui video streaming ini yang bisa diikuti di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kebanyakan kita sebagai pengikut Kristus menganggap hidup di dalamnya akan merasakan kesenangan, sukacita dan damai sejahtera, tidak ada tangis, kekecewaan, perselisihan, ataupun penderitaan lainnya. Kenyataan yang kita alami, terkadang kita merasakan sebaliknya. Cara berpikir tersebut merupakan cara berpikir praktis orang Kristen tanpa dasar dan iman yang kuat. Artinya, kita belum siap menjadi pengikut Kristus yang sejati, sehingga kita diterpa masalah, iman kita mudah sekali goyah. Sebagai pengikut Kristus, sangat dibutuhkan pengorbanan yang sungguh-sungguh dan kesiapan hati yang kuat untuk menerima setiap kemungkinan atau kondisi, apakah hal baik atau buruk, seperti saat pandemi COVID-19 datang menimpa. Artinya kita pun harus siap menderita, bukan karena perbuatan daging kita. Penderitaan adalah alat yang Allah pergunakan untuk membuat kita lebih peka dan membangun kepercayaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Penderitaan menuntut respon yang tepat dan menekan kita untuk meninggalkan kekuatan diri sendiri kepada hidup oleh iman dan kekuatan yang berasal dari Allah. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema siap menderita. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun
di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladanimu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Adikku, aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mempersiapkan pembacaan pada malam hari ini. Terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Anugerah dan kasih Tuhan kami nikmati pada malam hari ini. Penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Siapkanlah hati kami, sucikan kami, kuduskan ruangan-ruangan di mana kami berada Tuhan. Di dalam keluarga kami masing-masing, dari jemaat sektor 1 sampai sektor 8. Berfirmanlah Tuhan, mampukan hamba dalam pemberitaan ini. Hamba yang tidak layak, Tuhan layakkan. Mampukan, sehingga tutur kata yang keluar dari hamba yang lemah ini, semuanya karena Tuhan yang menguduskan dan memberkati. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Firman yang hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Amin. Jemaat, kami undang berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 yang merupakan pembacaan dan perenungan firman pada malam hari ini. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah.
Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minuman, penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Jemaat sektor 1 sampai sektor 8. Puji Tuhan, hai jiwaku. Karena anugerah dan kasih Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita sampai detik ini, saat ini. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kita bisa beribadah bersekutu bersama dengan Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 ini mengingatkan kita bagaimana siap menderita untuk pengikut-pengikut Kristus. Puji Tuhan, hai jiwaku. Pemazmur ketika melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, ketika Allah berkarya dan memberikan penyertaan pemeliharaan kepada diri mazmur itu, dia naikkan pujian, puji Tuhan hai jiwaku. Di dalam bacaan kita ini ada penderitaan badani. Tuhan Yesus menderita secara badani hanya karena dosa umat manusia. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, penderitaan dan kematian adalah sudah dinubuatkan kepada Tuhan Yesus berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Jadi nubuatan tentang perjalanan penderitaan sampai kematian. Kita lihat perjalanan Bukit Golgota adalah salib, lambang penderitaan. Itulah yang dialami oleh Yesus dalam penderitaan sampai kematiannya. Yesus berkata kepada umat pada saat itu, jika engkau menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut aku. Artinya, karena dosa, maka hubungan kita dengan Allah yang maha suci itu putus. Kita hidup dalam kegelapan.
Allah tidak berkehendak di dalam kehidupan kita. Karena kita melakukan dosa. Bapak, Ibu, anak-anak kekasih Tuhan. Kita lihat sejenak bagaimana penciptaan itu terjadi. Pada hari ke-6 itu ciptaan terakhir adalah manusia. Berarti dari hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah ciptaan Allah yang sebesar-besarnya diberikan dalam kuasa manusia. Sehingga manusia ini adalah ciptaan Allah yang termulia dari segala ciptaannya. Bersyukurlah kita. Kita adalah manusia yang paling hebat, termulia di antara semua ciptaan Allah. Dan hari ke-7 itu Allah berkata baik dan sempurna. Tapi apa jadinya perjalanan umat manusia ini? Peristiwa Taman Firdaus. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 430 tahun budak di tanah Mesir, umat kepunyaannya. 40 tahun perjalanan di padang gurun. Sampai di tanah Kanaan, mereka menyembah berhala. Mereka menyimpang di hadapan Tuhan. Mereka dihukum. Mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Itulah perjalanan dosa umat manusia. Dosa itu adalah membuat kita, umat ini, putus hubungan dengan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 23 di sana semua kita ini orang yang berdosa. Orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah kebinasaan. Roma 6 ayat 23. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu karena kasih Allah. Allah menghadirkan dirinya di tengah-tengah dunia ini. Menjadikan dirinya menjadi manusia sejati dalam diri Kristus. Sehingga diri Kristus adalah penebusan dosa. Yang menyelamatkan dan menghidupkan kita. Luar biasa Allah yang luar biasa penuh kasih. Dia mau umat ciptaannya yang termulia ini jangan binasa karena dosa. Penderitaan badani Yesus alami secara fisik, secara manusiawi. Penderitaan sampai kematian, sampai disalib Bukit Golgota, itu adalah bentuk penderitaan. Pribadi seorang Ayub mempertahankan imannya sehingga dia mampu menderita luar biasa. Kehilangan anak, kehilangan harta segalanya. Dia diolok-olok. Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Bahkan istrinya pun berkata, "Kenapa mempertahankan imanmu?" Contoh pribadi seorang Ayub. Siap menderita karena mempertahankan imannya kepada Tuhan. Ayub seorang iman yang teguh di dalam Tuhan. Dia punya pengharapan yang di dalam Tuhan. Dia mempunyai kasih penuh di dalam Tuhan. Lengkap ada di dalam contoh seorang Ayub itu. Di balik itu semua, Ayub memperoleh kemenangan. Segalanya Tuhan berikan, kembalikan semua. Wujud Ayub yang luar biasa. Diberikan semua yang hilang itu berlipat ganda. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat, puji Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kita lihat sosok Saulus.
peristiwa gerbang Damsyik itu. Ketika Saulus datang ke Damsyik hanya untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gerbang Damsyik itu merubah segalanya. Dia gemetar, dia jatuh ke tanah, akhirnya dia buta dan dia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dia berkata dan dia jawab sendiri, "Tuhan." Itulah perjumpaan Saulus, orang kafir, orang yang tidak kenal Allah. Pada saat di gerbang Damsyik itulah dia mengenal Allah. Kemudian Bapak Ibu, teman-temannya menuntun dia. Seorang Saulus buta, dituntun dia di tengah-tengah kota Damsyik. Di tengah-tengah kota Damsyik itulah ketemu hamba Tuhan. Kita masih ingat siapa hamba Tuhan yang menumpangkan tangannya ke atas Saul? Itu adalah Ananias, hamba Tuhan. Ketika Ananias menumpangkan tangan ke atas Saul, akhirnya Saul bertobat, berjalan, mata terbuka, dan dia mengikut Kristus. Pertobatan dari orang yang kegelapan hidup di dalam terang. Dari yang tidak mengenal Allah, akhirnya mengenal Allah. Karena Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja. Itulah penderitaan-penderitaan. Paulus menjadi itu namanya. Ketika dia menjadi pengikut Kristus. Ketika Paulus ini bertobat. Melakukan pelayanan. Melakukan pekabaran Injil. Dia ditolak. Dia ditekan. Mengalami penderitaan. Sampai kematian pun dialami oleh seorang Paulus. Bapak Ibu, luar biasa. Moto seorang Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, kalau saya hidup, hidup untuk Tuhan. Kalau saya mati, keuntungan. Itu moto seorang Paulus yang bertobat. Kalau saya hidup sampai saat ini, saya hidup hanya untuk Tuhan. Kalau saya mati pun mati di dalam Tuhan. Karena kematian di dalam Tuhan adalah awal daripada kehidupan yang sempurna. Itu kematian hanya sekali dalam Tuhan. Berbeda kalau kematian di luar Tuhan. Mereka akan menghadapi kematian yang kedua kali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tekanan ekonomi selalu melanda kehidupan ini. Tingginya biaya hidup. Pergumulan kita alami. Itu adalah salah satu rutinitas yang dialami anak-anak Tuhan. Artinya pengikut Kristus juga mengalami penderitaan. Pengikut Kristus mengalami penolakan. Di dalam Matius 5 ayat 11 di sana dikatakan, Yesus berkata kepada murid-murid dan kepada Bapak Ibu dan saya saat ini, berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu karena aku. Ya, kamu dicela, kamu dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Itulah predikat. Dan mungkin sampai saat ini, nah mungkin ke depan juga, pengikut-pengikut Kristus itu difitnah. Bahkan keluar kata-kata kafir. Kafir. Siapa yang kafir ya? Masa pengikut Kristus dikatakan kafir? Itu kenyataan dunia. Terima kasih jemaat kasih setia yang punya
kelebihan berkat. Program gereja sudah meluncurkan peduli kasih, membantu, menolong warga-warga jemaat yang sangat membutuhkan. Sudah 3 kali kita luncurkan bantuan sosial ini. Itu pertanda ketika umat ini mendapat berkat dari Tuhan. Kelebihan berkat itu membantu saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan. Dengan harapan saudara-saudara kita yang berkekurangan dan sangat membutuhkan saat ini, suatu saat ke depan, ketika mereka juga mengalami berkat dari Tuhan, maka dia juga peduli dan membantu berkat itu untuk saudara-saudaranya yang berkekurangan. Sehingga hidup ini ada keseimbangan. Dalam hidup ini harus seimbang. Masing-masing kita peduli, saling menopang, mendoakan, menguatkan. Itulah indahnya hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak kami yang diberkati Tuhan luar biasa. Kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ya. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Pengharapannya ada di dalam Tuhan. Dia undang Tuhan. Dan Tuhan hadir di dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuh ini adalah bait suci Tuhan? Tempat tinggalnya Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Di sana dikatakan, Tuhan itu ada di sini. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kami, jangan mencari Tuhan di mana-mana. Tak usah cari di gedung mana. Tak usah cari di hotel-hotel atau mal-mal. Cukup berdiam diri di dalam rumah. Bersekutu. Memuji Tuhan secara vertikal. Hati ini harus terikat kepada yang empunya. Itulah indahnya bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan. Ketika engkau berseru-seru, Tuhan menjawab. Bahkan Tuhan meluputkan engkau dari segala malapetaka. Badai corona ini boleh menghantui kita. Badai corona ini ditakutkan. Tetapi kenapa takut? Ada Tuhan. Tuhan adalah tempat tinggalnya adalah di dalam tubuh ini. Bait sucinya Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang bisa mengotori dan membinasakan tubuh Tuhan. Karena ada Tuhan di sini. Hanya sejauh doa kita menemukan Tuhan. Karena di dalam doa itu tercakup seluruh pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena di dalam doa itu tercakup seluruh pengakuan dosa. Karena di dalam doa itu tercakup seluruh pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan di dalam doa itu permohonan, permintaan kita kepada Tuhan. Minta disembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan berkata, aku tidak sekali-sekali membiarkan dan meninggalkan engkau. Akulah penolongmu. Itu janji Tuhan luar biasa kepada Bapak, Ibu dan saya saat ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhanlah penolongku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Allah meminta hambanya Musa menyampaikan amanat Tuhan ini kepada umat Israel di padang gurun. Apa kata Allah kepada hambanya Musa? Ketika sampaikan ini kepada umatku, ketika engkau beribadah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu,
memberkati air minumanmu, dan menjauhkan kamu dari segala penyakit. Itu pernyataan Allah melalui hambanya Musa yang disampaikan kepada umat Israel. Itu di dalam Keluaran 23 ayat 25. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Makanan, minuman, penyakit. Kalau kita semua nyaman itu, oh nikmatnya hidup ini. Coba kalau kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, sakit penyakit. Apa artinya dunia ini kita miliki? Semua tidak ada guna. Bapak, Ibu, anak-anak kekasih Tuhan. Terakhir, Yesus katakan kepada murid-muridnya, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia selamat. Ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia selamat. Ia masuk, ia keluar, akan menemukan padang rumput. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pilihan dalam hidup ini hanya dua, berkat atau kutuk. Kalau berkat itu hanya dua dalam kita, dalam menjalankan hidup di dalam Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru, kuncinya hanya dua. Mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, barang siapa mengasihi aku mengasihi dia. Bapakku juga mengasihi engkau. Bahkan aku juga menyatakan dirinya selalu hadir di dalam kehidupanmu. Yohanes 14 ayat 21. Disitulah kunci kalau kita mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Maka Tuhan berperkara. Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa musuh kita? Kamu harus setia. Lakukanlah kewajibanmu kepada Tuhan dengan setia. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Maka kemanapun engkau pergi dan apapun yang kamu lakukan, itu mendatangkan berkat. Beruntung kemanapun engkau pergi dan berada. Kalau kita setia dan taat, maka kehendak Allah itu ada di dalam diri kita. Itu hal yang kedua. Kita akan mendapatkan berkat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Beda dengan kutuk. Kutuk itu adalah hukuman abadi. Kalau berkat adalah hidup abadi, maka kutuk itu adalah hukuman abadi. Belakangnya sama, abadi-abadi. Tinggal pilihannya mau hidup atau mau hukuman. Kalau hukuman itu adalah tempatnya di bara api yang menyala-nyala, itu identik dengan neraka. Dan setiap yang mendapat kutuk itu tidak akan ditemukan namanya di buku kehidupan. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Jelas di sana dikatakan. Itulah kematian kedua kali bagi orang-orang yang menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, jauh dengan Tuhan, melakukan penyembahan berhala dalam hidupnya. Nikmat membawa sengsara, itulah dunia. Saat ini kita menikmati dunia, tapi di balik itu kesengsaraan. Di balik itu kematian. Di balik itu adalah neraka. Itulah kematian kedua kali bagi orang yang tidak mengenal Allah. Beda dengan yang mengenal Tuhan, yang mendapat berkat. Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, di situ engkau berada. Luar biasa. Tuhan Yesus menjanjikan semua surga duniawi. Karena surga itu bukan nanti. Surga itu saat ini. Ketika kita damai sejahtera Tuhan. Ketika roh hati ini. Ketika yang bertakhta dan berkuasa adalah Tuhan dalam hidup ini. Maka surga itu ada. Di sini ada. Saat ini juga. Bukan nanti. Saat inilah surga itu. Ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka berkat-berkat yang berkelimpahan. Hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya. Mana pilihan kita? Tentu Bapak, Ibu, dan saya dan seluruh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan memilih hal yang pertama adalah berkat. Karena berkat itu di mana ada Tuhan Yesus. Di situ Bapak, Ibu, dan saya ada. Di situ adalah surga penuh puji-pujian.
penuh nyanyian, kecapi, nafiri, sangkakala, puji-pujian untuk menghormat kemuliaan Tuhan. Itulah sorga. Tidak lagi ada khotbah seperti ini. Yang ada hanya memuji, memuliakan Tuhan. Karena kita ada di dalam Tuhan. Di mana Tuhan berada, itulah tempat Bapak, Ibu, dan saya. Itulah firman Tuhan hari ini. Menderita membawa nikmat. Ya, menderita dengan cucuran keringat, dengan cucuran air mata, berjuang-berjuang dalam hidup ini, akan dibalik itu kita mendapatkan hasil. Karena rahasia Allah ada di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus itu tersimpan segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Rahasia Allah itu ada di dalam Kristus. Apakah Bapak, Ibu, dan saya terpatri ada di dalam pilar Tuhan Yesus atau tidak? Apakah Bapak, Ibu, dan saya terikat kepada Allah atau tidak? Masalahnya itu. Kembali kita harus berjuang dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Sion kota Allah, muring agung dan tenang. Kau dipilih tempat tinggal oleh Yang Maha Besar. Kau berdiri atas cadas yang abadi dan teguh. Tiada tertembus musuhmu, tembok keselamatanmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu baiknya Tuhan dalam hidup ini. Ketika kami mengalami penderitaan dalam hidup ini, Tuhan tampil sebagai penyelamat dan menghidupkan kami. Terima kasih firman Tuhan. Walaupun kami sulit dalam kehidupan ini, kami ada di tengah-tengah dunia ini, tapi kami tetap dipegang oleh Tuhan. Hidup di dalam Tuhan membawa kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, dan kehidupan. Terima kasih firman Tuhan ini. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami menyerahkan seluruh permasalahan hidup kami. Situasi dan kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Yang dilanda oleh COVID-19, virus corona. Yang melanda bumi, melanda bangsa kami Indonesia. Bahkan melanda di mana kami berada. Biarlah badai corona ini berlalu. Memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Supaya kami harus bertekun di dalam Tuhan. Supaya pribadi-pribadi kami kokoh teguh beriman di dalam Tuhan. Walaupun menderita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa-bangsa di dunia. Kami serahkan semua penanggulangan virus corona ini. Para medis, dokter, perawat, dan obat-obatan. Berikanlah berkat Tuhan. Sehingga masalah badai ini berlalu. Karena Tuhan ada di dalamnya. Anak-anak Tuhan diselamatkan. Bahkan kami akan bertobat. Karena dosa-dosa yang kami perbuat. Sehingga kami mampu melihat cahaya terang Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga-keluarga atau korban dari virus ini. Baik yang masih dirawat di rumah sakit. Para medis, dokter yang terpapar oleh virus ini. Sembuhkan mereka ya Tuhan.
Mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Sehingga Tuhan menyembuhkan mereka. Begitu juga para pemimpin bangsa kami ini. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai pejabat paling rendah RT, RW di lingkungan kami. Berikan hikmat sorgawi. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang bertobat. Sehingga karya Allah bekerja di dalam negara kami ini. Sehingga damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Menjadi negara kami, rakyat kami sejahtera, sentosa. Karena Tuhan ada di dalam negara kami. Kami mendoakan gereja-gereja di muka bumi. Gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Secara khusus gereja GPIB Jemaat Kasih Setia di Ciledug. Berkatilah gereja-gerejamu ini Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalamnya. Ketua Majelis Jemaat kami Pendeta James Eri Manahampi. Penatua Diaken, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi panitia-panitia yang ada, karyawan dan seluruh jemaat ini, berkatilah karena karya mereka di dalam Tuhan. Semuanya adalah mitra Tuhan dalam pelayanan. Berikan kami kerendahan hati ya Tuhan. Jauhkan kami dari kecongkakan. Karena hanya membuat kami jauh dari Tuhan. Hanya karena kami jauh dari berkat Tuhan. Ketika kami bersekutu, ketika kami rukun, Allah akan memerintahkan berkat. Itulah nikmatnya hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Berkatilah keluarga-keluarga kami Tuhan. Seluruh keluarga kami di jemaat sektor 1 sampai sektor 8. Dalam segala kehidupan mereka. Di dalam keluarga mereka. Dalam pergumulan mereka. Dalam sakit penyakit mereka Tuhan. Tilik mereka Tuhan. Mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Tolong dan kuatkan dan berikan pertolongan-Mu Tuhan. Karena Tuhan berkata, Aku tidak sekali-sekali membiarkan dan meninggalkan engkau. Akulah penolongmu. Itulah kami imani. Tuhan, begitu ajaib dan agungnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak kesalahan, banyak dosa kami di hadapan Tuhan. Kami tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertakhta dalam kehidupan ini. Kami akan turun takhta. Biarlah Tuhan bersemayam dalam loh hati dan tubuh jiwa kami Tuhan. Supaya kami tampil, supaya tegar dan menang dalam hidup ini. Bukan kalah karena dunia ini. Itulah impian, dream kami Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Pengasih yang berkuasa dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini yang selalu Tuhan ajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Selama-lamanya.
Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah-buah. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Kami undang jemaat berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gunung dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat sektor 1 sampai sektor 8 di dalam kasih Tuhan saat ini dan untuk selama-lamanya.